Lanjutkan diskusi hari ini, rekan Doni De Keizer akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Doni. Ya, terima kasih Andra. Pemirsa, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, Kementerian Keuangan mengatur bahwa sedikitnya 25% dari dana transfer umum diarahkan penggunaannya untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah. Pemerintah di daerah wajib menyampaikan laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah setiap bulan. Pemirsa, setiap bulan langsung melaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan. Nah, ini dimaksudkan agar eksekusi dan juga belanja anggaran TKDD benar-benar optimal dalam mempercepat penanganan pandemi dan juga tentunya pemulihan ekonomi kita. Saya ajak Anda untuk menyimak data berikut ini terkait dengan bagaimana kita memfokuskan anggaran kita untuk melawan pandemi. Kita lihat realisasi TKDD, pemirsa, transfer ke daerah dan dana desa, yaitu totalnya 173 triliun rupiah, atau sebenarnya ini masih minus 0,9% year on year, di mana transfer ke daerah jumlah totalnya adalah 162,4 triliun dan dana desa sebesar 10,6 triliun rupiah. Nah, sementara kalau kita lihat realisasi TKDD dalam APBN tahun 2021 per tanggal 31 Maret 2021 ada dana bagi hasil sebesar 30,3 triliun atau mengalami peningkatan 143,7% year on year. Ada juga dana alokasi umum, dana alokasi khusus sendiri dibagi menjadi dana alokasi khusus fisik dan juga dana alokasi khusus non fisik. Sementara ini pemirsa, kita lihat juga ada dana otonomi khusus dan daerah istimewa Yogyakarta, ini khusus Papua dan DIY, serta dana desa yang juga mengalami peningkatan 46,3% year on year. Sementara dana alokasi umum sendiri memang mengalami penurunan 20% year on year ya. Nah, pemirsa, sekarang bagaimana dengan hasil TKDD sendiri? Kita simak datanya berikut ini. TKDD dalam penanganan pandemi dan PEN terkait dengan capaian kinerja per kuartal pertama 2021, dana desa ini dialokasikan prioritas untuk BLT dana desa sebesar 796 maksud saya. Ini 9 dan 6 kalau nempel begini pemirsa. Agak mirip ya. 796,9 M untuk 895.883 KPM. Nah, sementara kalau dana insentif desa sendiri yang sudah tersalur itu sebesar 123,4 miliar atau baru 0,90% dari pagu, di mana dana tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan, pendidikan, bidang lainnya yang masuk dalam penguatan ekonomi. Termasuk juga dana alokasi umum, dana bagi hasil, ada juga dana alokasi khusus yang tadi saya sampaikan yaitu untuk non-teknis sendiri. Di dalamnya ada dana BOS sebesar 44,13 juta siswa yang berada di 215.000 sekolah. Nah, sementara kalau kita lihat dana alokasi khusus untuk fisik pemirsa, ini memang tujuannya untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya dana alokasi khusus fisik. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana dana ini dikelola terkait untuk alokasi TKDD, pemirsa. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, maka dana alokasi umum dari sebelumnya 390,29 triliun ini berjumlah 377,79 triliun, memang mengalami penurunan. Sementara dana alokasi khusus untuk fisik juga mengalami penurunan atau belum sesuai dengan dana sebelumnya. Sementara dana alokasi khusus non-fisik yang digunakan untuk tunjangan khusus guru, pegawai negeri sipil di daerah, ada juga dana otonomi khusus sebesar 19,48 triliun. Nah, terakhir data untuk Anda pemirsa, bagaimana refocusing TKDD untuk penanganan pandemi yang sampai hari ini kita masih berjuang mengenanginya. Nah, ini ada dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil digunakan 8% minimal pemirsa. Minimal 8% untuk dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan COVID-19. Artinya kalau di atas 80% memungkinkan bisa dilakukan. Ini juga terkait dengan dana insentif daerah atau DID minimal 30%. Untuk bidang kesehatan, termasuk di dalamnya penanganan pandemi COVID, sarana prasarana kesehatan, dan juga ini penting digitalisasi pelayanan kesehatan.
Sementara untuk dana desa sendiri memang tujuannya digunakan untuk bantuan langsung tunai desa minimal 8% untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19. DAK atau dana alokasi khusus fisik juga tujuannya khusus bagi kegiatan yang belum dikontrakkan agar mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal atau penggunaan bahan baku lokal. Nah, ini pemirsa penting sekali karena kalau kita menggunakan tenaga kerja lokal, bahan baku lokal, maka belanja lokal ini bisa lebih meningkat. Itu dia data-data penting yang bisa saya sampaikan, dan tentunya ini kalau kita bicara duit negara ya Bung Andra ya, bukan berarti harus kita habiskan langsung, apalagi saya nggak tahu. Bung Andra ini menjelang Lebaran sudah siap dana belanja khusus kah untuk hari Idul Fitri gimana? Saya memang bisa bijak dalam menghabiskan dana, cuma masalahnya saya nggak bisa bijak mencari dananya. Aduh, gitu, Mas. Itu yang jadi kendala. Dilarang curhat on air ya. Nah, tapi tolong saya titip ini juga harus kita diskusikan agar bagaimana kalau dana-dana seperti ini termasuk dana pemerintah yang dimana uang kita juga bisa dikelola lebih bijaksana. Begitu Bung Andra, saya kembalikan kepada Anda. Silakan. Terima kasih Doni De Keyser. Ya pemirsa, kita langsung lanjutkan dialog kita bersama Dirjen Pak Prima dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil. Baik Pak Prima, kalau tadi Anda menyatakan bahwa sebagian dana, baik itu anggaran TKDD itu akan dipotong realisasinya ke daerah, artinya apakah memang ini pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi di daerah ini diambil sebagian oleh pusat untuk penanganannya, Pak Dirjen? Sebetulnya bukan diambil sebagian oleh pusat, tapi pusat ini melakukan realokasi dan refocusing secara komprehensif. Jadi apa yang tadinya jalurnya melalui TKDD, ini kita berikan melalui jalur yang lain. Seperti itu. Jadi, jalur yang lain bisa dijelaskan spesifikasinya, Pak? Makanya kalau boleh saya lanjut ya. Jadi sebagaimana diketahui pemerintah tuh punya program PEN yang jumlahnya itu sangat besar. Jadi untuk tahun 2021 ini ada sekitar hampir 700 triliun. Angkanya sekitar 699,43 triliun. Dan ini digunakan untuk berbagai sektor ya dan juga aspek yang ada. Misalnya untuk kesehatan, kita mengalokasikan dana di sini untuk sekitar 175 triliun. Kemudian juga ada perlindungan sosial dan juga ada program prioritas yang nanti juga ada kaitannya dengan daerah juga. Jadi misalnya ada padat karya yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga, kemudian ada program pariwisata, ada program ketahanan pangan, ada ICT dan lain-lain. Serta juga kita menyentuh bagian lain yaitu dukungan terhadap UMKM dan korporasi. Ini juga didukung ya dengan pagunya sebesar 191 triliun. Jadi di sini pemerintah memberikan dukungan baik ini kepada usaha mikro, yaitu ada bantuan usaha, kemudian ada penjaminan dan juga ada penempatan dana melalui bank-bank yang akan disalurkan kepada UMKM. Selain itu juga ada insentif usaha, yaitu insentif-insentif berupa PPh 21 atau pajak penghasilan orang pribadi yang dibayar perusahaan, ya. Kemudian juga yang terakhir yang mungkin sedang juga ini adalah PPNBM DTP yang kendaraan. Tanah air. Baik, kita kembali lanjutkan dialog kita di Hot Ekonomi, Pak Emil. Pak Emil, terkait dengan program prioritas untuk penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi nasional di Jawa Timur sendiri seperti apa? Apalagi dengan adanya tantangan pengurangan dari dana atau anggaran TKDD ini. Ya, tentunya anggaran Jawa Timur sering orang bilang kan 32 triliun sepertinya besar, padahal di dalam situ memang juga ada dana yang parkir, kita sebut DAK non fisik seperti BOS, tunjangan itu parkir lewat provinsi, kemudian dia ditransfer ke daerah. Nah, oleh karena itu dalam menentukan skala prioritas yang nomor satu adalah memastikan minimum service level tercapai. Artinya kita harus memastikan ada kelancaran
dalam pelayanan-pelayanan publik yang khusus, yang sangat penting, yang menjadi kewenangan dari provinsi. Jalan-jalan provinsi harus dalam kondisi yang layak dilewati, kemudian ada sungai-sungai provinsi yang harus kita pastikan dalam keadaan-keadaan bencana ada upaya mitigasi resikonya. Lalu tentunya kita juga harus memastikan bahwa program-program yang memang sedang berjalan ini tidak kemudian berhenti, ya, artinya kita ada upaya untuk menyediakan pendidikan SMK, SMA jenjang tersebut, ada upaya untuk meningkatkan affordability kepada masyarakat melalui program TISTAS, gratis berkualitas. Program-program tersebut tidak boleh berhenti. Jadi kita sedang menentukan skala prioritas, minimum service level, tetapi di sisi lain sebagaimana disampaikan Pak Dirjen ada program padat karya misalnya, kita juga ingin memastikan bahwa sendi-sendi atau simpul-simpul ekonomi ini bisa kita dorong. Nah, kami konsepnya bukan kemudian menambah seperti waktu tahun 2020 kami harus mengalokasikan APBD provinsi untuk jaring pengaman sosial. Kami melakukan pemetaan mana yang sudah tercover oleh pusat, lalu kami mencoba untuk satu mengisi yang belum terisi, atau dua memberi suplemen pada bantuan yang kami rasa jumlahnya perlu ditingkatkan. Inilah sebabnya kita punya dua program di 2020 yaitu jaring pengaman sosial dan suplemen bantuan pangan non tunai. Nah, pendekatan seperti itulah yang kita coba, apalagi pada faktanya tahun 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran dan juga angka kemiskinan sebagai konsekuensi pandemi. Jadi kita harus benar-benar menyasar ke program yang bisa mengatasi tantangan tersebut. Oke, baik. Pak Emil dan juga Pak Prima, ini menarik, ada data kami di kuartal pertama ada dana daerah yang tersimpan itu cukup besar 182 triliun rupiah. Tapi sebelum kita bahas ini kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.